Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio. Arti hadirmu, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Juli 2023, karena Juni sudah berlalu. Oke, kita read langsung aja di Juli ya, 2023. Sorry banget, nggak reading ya. Harap maklum, terima kasih. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, serta juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, tidak resonate untuk semua Scorpio. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia untuk kamu. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia atau the truth dari dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke. Clarify, my darling angels, energy crosswatcher Scorpio. Clarify, my darling angels, energy crosswatcher Scorpio. Darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Crosswatcher Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. The truth, Crosswatcher Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy Juli 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Scorpio. I'm afraid to contact you. Aku takut untuk kontak kamu. Mungkin banyak unfinished business dari sisi dia. Dia pesimis ya. Pesimis untuk balik ke kamu. Okay. You know, dari kedua dia. You don't know how hard it was to let you go. Kamu gak tahu berat banget untuk lepasin kamu pergi dari hidupku. Kamu gak tahu. Berat ya. Aku ngelepasin kamu tuh berat banget. Oke. Dari ketiga, I lose myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk sejenak. Oke. Dia baper banget ya, lagi galau banget. Mungkin dia nggak nyangka ya kalian akan pisah, atau mungkin dia nggak nyangka kamu akan pergi tinggalin dia. Bottom of the deck, I look for you everywhere. Nah kan, aku lihat kamu di mana-mana. Di mana-mana kamu. Oke. Kita akan translate dari 78 deck ya, Scorpio. Clarify, my darling angels. Arti hadir Scorpio. Clarify, my darling angels. Arti hadir Scorpio. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Arti hadir Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy Juli 2023. Clarify, please. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Scorpio. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu. Karena kita lihat dua sisi, bisa vice versa. Oke.
Oke, the Hermit energy, baris pertama energi kamu tuh Pentacles, Ace of Cups. Kalau kamu punya 2 orang dalam hidup kamu memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Tapi kamu sedang menarik diri dari 2 orang. 2 orang ini bisa salah satu masa lalu dan cinta baru. Ace of Cups seperti cinta baru. Oke, 2 orang ya. Oke. Atau dari masa lalu dan cinta baru. Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio. I don't know, like Virgos energy, the Hermit mode. Narik diri. Kamu pengen clear untuk melihat situasi yang jelas begitu. Kamu gak mau terombang-ambing. Saya ngelihat seperti mantan mungkin minta balikan lagi sama kamu. So, seperti akhirnya kamu punya 2 option di sini. Atau kamu lagi bingung apakah ini pilihan yang tepat untuk memulai dengan cinta baru. Sementara dari sisi kamu punya kegagalan di masa lalu, bisa kamu single parents, jadi kayak kamu berusaha sedang menarik diri dan meyakinkan apakah ini yang kamu inginkan atau tidak. Apakah dia ini jadi pelabuhan terakhir kamu setelah kamu melewati berbagai macam kegagalan dalam hubungan. Oke, ya, the Hermit mode. Contemplate. Pengen lihat dengan jernih aja sih sebenarnya. Meditasi juga bisa. Fokusin apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup kamu di usia kamu yang udah gak muda lagi. Kamu sering banget ya kecewa, sering banget gagal. Jadi hati kamu tuh terlalu beku, terlalu kaku untuk dicairkan dengan cinta. Ace of Cups, ya kamu jatuh cinta, but kayak not impactful to destroy your painful, begitu. Kayak love can shower yourself for painful. Jadi gimana? Kayak hidup kamu sering banget gagal. Jadi ada cinta baru di sini, tapi nggak bisa meyakinkan kamu bahwa ya this is it, this is the last of me gitu. Kayak kamu belum bisa ngeyakinin rasa itu, stability tentang keputusan yang kuat gitu, keputusan yang kuat untuk memulai. Nah itu dia. Deck kedua, Queen of Pentacles. Oh I see. Oh, the Sun energy. Ace of Wands. This Leo Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, some stability, financial stability. Beberapa dealing dengan seseorang yang sangat bekerja keras. Dia tahu apa yang dia mau, komitmen di sini. Yes. Seseorang yang ya ada di top manajemen, terlihat bahagia, fulfillment, abundance. Oke, secara finansial dia oke banget ya. Komitmen, dia memang mencari komitmen jelas di sini. Ya, dia sangat bersinar, terang, menjadi pemulihan. I think like Leo ya di sini, terutama dengan Leo. Beberapa mungkin ada anak di antara kalian, atau mungkin ya ada pilihan dia cinta baru ini dan anak. Ya, kamu punya anak, single parent. Bisa, atau bisa tentang dia bahagia, sukacita sama kamu. You know, sometimes orang yang sukses secara finansial belum tentu sukses dalam hidup yang bahagia. You know, kamu dealing dengan seseorang yang
dia pulih gitu sama kamu, like dia pulih, dia mencari komitmen, dia tahu kamu yang dia butuhkan, kamu yang pantas dan layak bersama dengan dia. Di sini jelas dia tahu bahwa kamu punya lebih dari satu pilihan. Bisa kamu punya pilihan dia dan anakmu, bisa kamu punya pilihan dia dan masa lalumu. I know. Saya ngelihat dia fokus untuk koin-koin ya, bisnisnya dia. Terlihat dia punya bisnis. Princess of Wands, dia nunggu kamu kembali. Dia sangat merindukan kamu, you know. Kamu menarik diri tiba-tiba, Scorpio. I lose myself for a little while. Ini dia nungguin kamu, dia kangen sama kamu ya. I know. It's like dia ngerasa gini, semua hal bisa dijelaskan di Scorpio, semua hal bisa dijelaskan. Kayak jangan silent gitu, jangan ghosting. Semua hal bisa dijelaskan, dibicarakan, you know. Scorpio, I don't know how hard, you don't know how hard it was to let you go, because dia ngerasa happy sama kamu. Dia happy banget sama kamu, bahagia di sini, fulfillment, pemenuhan di sini dengan happiness. Hidupnya jadi berwarna dengan kamu, Scorpio. Why you ghosting? Scorpio. Beberapa Scorpio ghosting karena mungkin anak ya, faktor beberapa anak di sini. Mungkin anaknya sakit. I don't know, like anak di sini. Dia happy sama kamu. As simple as love. Ya karena dia cinta sama kamu ya. Apa aja yang kalian lakuin, omongin, lakuin, bahagia aja. Itu kan karena ada rasa cinta. Okay. Queen of Pentacles, so ya kalau kamu lihat jelasnya dia memang secara finansial sukses. I'm afraid to contact you, so dia memilih untuk diam. Mungkin dia ngasih kamu waktu untuk berpikir atau mempertimbangkan sisi kebingungan kamu atau memfokuskan apapun yang ingin kamu fokuskan. I look for you everywhere sih. Dia cinta sama kamu. Di mana-mana ada kamu dalam penglihatan dia. Okay, so yeah, sometimes as simple as love ya. Kalau kita cinta dengan seseorang, walaupun kita lagi hanya ngobrol, kita bahagia loh. Like ada rasa bahagia itu simple aja. Okay. Arti hadir kamu, the will, destiny. Ten of Pentacles, oh, wow. Queen of Swords, Librans, Capricorn, Taurus, Virgos, Taurus energy. How lucky you are, Scorpio. Dia ngelihat destiny dia dengan kamu. Destiny. This, I choose you, Scorpio, I choose you. I choose you. I choose you. Aku pilih kamu. Aku yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Kenapa kamu lari pas aku udah milih kamu? Saya yakin itu keputusan dia untuk milih kamu. Dia lihat masa depan dengan kamu. Ten of Pentacles, the will. We can happy together. Why not? Why not? Okay, kamu run away. Run away. Why? Scorpio. Queen of Swords, like, this is me. I choose you. Kayak, ini aku gitu. Aku pilih kamu, Scorpio. Why? Kenapa kamu lari? Run away. Kalau kamu tanya,
arti hadir kamu. You are my destiny, you are my future. Scorpio. Oke. Terutama dengan Librans, Capricorn, Taurus, Virgos. Ya Leo di sini Virgos. You know, like love di sini. Kamu masih juggling, pilih yang mana. Kalau dengan anak kamu nggak yakin, anak kamu mau terima dia, I don't know, like juggling. So di sini obstacle kamu, Four of Pentacles. Oh I see. Kamu tidak seberuntung dia dalam finansial. Kamu tidak seberuntung dia. Kamu tidak sesukses dia. Ini financial issue. Oke, ada perbedaan. Four of Pentacles. Mungkin kamu bangkrut, kehilangan pekerjaan. Ditambah kamu punya anak, kamu ngerasa sulit untuk bisa bersama dengan dia. You know what, kayak kamu ngelihat keterbatasanmu. Jadi kamu ngelihat kekuranganmu, kamu gak ngelihat how impactful you are to someone, for someone. Kamu tuh punya impact gitu, kamu punya pengaruh untuk dia gitu. Mungkin bukan dengan uang gitu, bukan dengan harta, bukan dengan material things. Four of Pentacles, because you are lose your job. Kamu kayak gak bekerja, nganggur gitu. And then itu kayak hilang rasa percaya diri kamu. And then kamu menolak dia, stuck di sana. I'm stuck. I'm a poor man. Mungkin menurut kamu gitu, I'm a poor people. But you are, gini, sometimes kita tuh ngelihat diri kita nilai diri kita bandingkan diri kita secara materi, kesuksesan materi. Yes, kamu dealing, how lucky you are, kamu dealing dengan seorang yang begitu. The Wheel, Queen of Pentacles, Ten of Pentacles. Kamu dealing dengan seorang yang sangat sukses, punya bisnis, terlihat jelas di sini. Hidupnya bahagia, gembira, sukacita. Okay, and then kamu ngerasa bahwa setelah kamu compare kamu sama dia, I'm nothing gitu. No, it's too much thinking. King of Swords, too much thinking, because you are compare yourself with others. Berat dong kalau kita bandingin kesuksesan kita dengan orang lain. Kalian sama-sama berpikir gitu. Dia berpikir bahwa I choose you, Scorpio. Kamu berpikir bahwa saya nggak layak buat dia. Saya bukan secara materi, saya poor people. Kamu mikir dari sisi kekuranganmu, but you don't know how impactful you are. No, ya. Unrequited love, rejection. Kamu tolak dia. Broken heart. Kamu patah hati sendiri. Kenapa? Kamu cinta sama dia. I know. Scorpio. Denial. Dengan perasaannya sendiri. This is your obstacle. Like gini. You think too much. You think too much. Dia melihat kamu gak dari sisi itu. Dia gak ngelihat kamu dari sisi itu. Dia ngelihat kamu gimana sama kamu tuh, dia ngelihat kamu tuh kayak dia pilih kamu gitu loh. I choose you. Dia punya semuanya. Kalau materi ya, kalau dia udah punya semuanya, kenapa? Gak ada yang salah. Waktu sukses seseorang itu beda-beda, gak selalu sama. Kamu ketemu dia pas dia lagi sukses, ya kan? Destiny mempertemukan kalian. Dan dia mencari komitmen. Jelas di sini, seorang yang bahagia, sukacita. Kamu tinggal belajar bagaimana dia bisa sukses, bisa. Ini orang yang selalu gembira,
the sun, gembira, bersyukur, bersuka cita, jadi rezekinya ngalir, ya. Dia tidak berpikir dari sudut yang negatif. Kamu mikir dari sudut yang negatif, makanya rezeki kamu seret. Jangan pernah berpikir dari sudut yang negatif, apalagi untuk diri sendiri. Seret. Okay, this is about the judgment. Dia tuh kayak cahaya yang mau ngasih tahu kamu bahwa hello, kita harus rubah pemikiran kita, karena pemikiran kita adalah masa depan kita, Dia tuh seperti cahaya yang datang dalam hidup kamu. Hanya mau ngasih tahu kamu bahwa okay, you can do it, but you go to wrong way. You should make a change to different way. Kamu salah jalan aja, kamu tuh layak untuk sukses, kamu bisa sukses, cuma caranya salah, jalan kamu salah. Kamu bisa belajar dari dia, like a light gitu, brave. Kamu bisa bersinar seperti cahaya juga, bisa sukses sama kayak dia. Hanya jalan kamu salah, kamu lihat di sudut kamu, oh saya lemah di sini, saya lemah di situ, pesimis. Sementara dia, bersyukur aja yang hari ini, semangati diri, bekerja tekun dengan apa yang dikerjakan. But you, oh my God, I'm lose my job, I'm lose everything, I'm a poor people, too much thinking. Sakit hati sendiri, this is your obstacle. It's not good, Scorpio. Kalau orang lain di luar diri kita meremehkan kita, mungkin kita masih ngomong, emang gue pikirin. Okay. Atau kadang kita bisa ngomong, lu so tau lu, emang lu tahu gue, lu nggak tahu gue, so tahu lu. Kita bisa ngomong gitu, tapi kalau kita meremehkan diri kita sendiri, kita sudah ada di titik terendah dalam hidup ini. So jangan rendahkan diri sendiri, apalagi pesimis dengan diri sendiri. Kita seperti membanting diri kita sendiri ke titik terendah. It's like a fools. Itulah sejatinya kebodohan. Karena pemikiran kita hari ini, itulah yang membuat kita di masa depan. See? King of Swords, you have a smart mind. But kamu just judgment diri kamu dengan kamu gak layak, kamu poor people, not success people. Orang sukses waktunya beda-beda, gak sama. Beda-beda waktu sukses orang. Kamu ketemu dia pas lagi sukses, dia pasti ada proses di mana dia belum sukses. Kamu bisa belajar dari dia, Scorpio. Okay? Ini energi kamu ya, Scorpio, di Juli 2023. Scorpio, energi, arti hadir. Juli 2023. Clarify please. Clarify please. Thank you. Yin and Yang sih saling melengkapi. Yin and Yang. Itu tadi makanya saya bilang, kamu tuh lihat dari negatifnya kamu, Yang. Dia ngelihat dari positifnya hidup, sih. Makanya perspektif pemikiran. Kalau udah underestimate sama diri sendiri, how come we cannot success on the future? Kita jadi orang yang paling bodoh dengan kegagalan, poor knowledge, poor abundance, semuanya. Kita jadi orang yang poor. Kemiskinan kita ada di pikiran kita, di hati kita, di harta kita. Kita jadi jatuh miskin. Kenapa? Kita taruh diri kita di titik terendah. Kita ngerasa, oh ya kita begini. Lihat dari sisi negatif Yang. Yin, dia positifnya. I know, like, the judgment. Kamu dia seperti cahaya yang ngasih tahu kamu, hello Scorpio, kamu ada di jalan yang salah, you can success, yes, you will success, but you go to wrong way, kamu pergi di jalan yang salah. Let me show you how become success. See? Okay. Yin and Yang.
Rest and rejuvenation, istirahat otak, shut down, and then reinstall otak, pikiran. Sama kayak saya kemarin 1 bulan penuh, saya reinstall, shut down, otak saya shut down, telinga saya berdengung kencang sekali, kayak ada upgrade ulang otak saya. Itu bisa dilakukan orang-orang yang meditasi, bisa reinstall pikiran kita, cakra kita yang stuck dibersihin. Tapi kalau untuk orang yang nggak menganut meditasi, Anda bisa motivasi Anda bisa bilang ke diri Anda afirmasi positif bahwa oke, saya harus tenangkan diri saya, pikirkan hari ini, mulai relax, jangan pikir yang aneh-aneh tentang diri sendiri, kemudian mulai optimis dengan diri sendiri, merasa layak untuk berjuang untuk masa depan yang lebih baik, motivasi diri. Yang lain bisa sukses, mungkin waktunya saya hari ini belum sukses, tapi saya harus bangkit. Apapun yang terjadi di depan sana, saya percaya, saya berjuang, pasti ada gerakan untuk menuju sukses. Even belum sukses, tapi ada gerakan menuju ke sana. Saya lakukan itu hari ini. You can motivate yourself with positive affirmation, positive talk, positive feelings. Berhenti di jalur yang salah. Ini kayak gitu. I will show you how the right way to be success, because you go to wrong way. Okay? Scorpio, what's going on? Yang saya tahu Scorpio ini pekerja keras loh. Scorpio ini, kalau namanya pekerja keras, untuk water sign itu Scorpio, untuk earth sign itu Capricorn. Oke, untuk yang fire sign itu Leo, untuk yang air sign itu Gemini. Oke, kalau kita ngomongin Aquarius, idealis. Dia akan sukses di idealisnya dia. Kalau dia masuk di idealis, dia membawa dia pada kesuksesan, itu pasti sukses banget, kaya raya gitu. Buat itu kayak banyak hal yang harus disingkirkan ketika kita pakai idealisme kita. Itu Aquarius. Berarti ya Gemini itu pekerja keras ya, tekun. So ya, itu dia. Scorpio, I think like Scorpio. Jarang Scorpio yang gak sukses. Why? Kenapa kamu begitu? Ya, kenapa kamu ambil sisi yang dalam hidup kamu? Kalau kita mikir negatif, semua orang punya negatif, semua orang punya jelek, semua orang pernah gagal. Orang pemenang itu kan yang 1000 kali gagal, 1 kali berhasil, langsung sukses banget, gak menyerah. Dan ingat, sukses itu masing-masing ada waktunya. Oke, gak semua waktunya sama. Clarify, ini saran dari Angel Healing untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Energy, Juli 2023. Clarify please. Thank you. Okay, be willing to forgive. Ask the angel to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. Kamu mungkin pernah gagal. Kamu dihina sama pasanganmu yang sebelumnya. Beberapa single parents. Kamu direndahkan, mentalmu rusak hanya karena koneksi masa lalu, trauma bonding. I know. Diragukan, direndahkan, gak ada respect, dinilai dengan material things. Yes, I know. But orang boleh ngomong kita jelek, itu urusan mereka dengan diri mereka. Tapi jangan mengiyakan omongan jelek orang untuk kita. Itu gak adil untuk diri sendiri.
Orang bilang kita, oh ya kamu pasti gagal, kamu gak pantas, kamu gak bisa, kamu fools, kamu bodoh. Orang boleh ngomong kayak gitu, tapi mereka gak tahu bahwa kita seorang yang pemikir. Kita membangun kreativitas kita dengan cara yang lebih smooth. Kita memikirkan semuanya dengan detail, itu kan butuh waktu. Gak langsung bernilai uang gitu, gak bisa langsung kita nilai begitu. Karya itu lahirnya tuh, karya itu butuh 1-2 tahun untuk menjadikan karya besar. Dan gak semua orang bisa melihat itu karya. King of Swords, kamu punya pemikiran genuine di sini. Biarin aja orang gak tahu kamu ngomong apa, terserah mereka lah, versinya mereka, gak ada urusan sama kita. Tapi jangan iyain omongan jelek orang untuk diri sendiri, you know. Kalau orang ngomong jelek ke kita, bilang gini sama semesta penciptamu, wahai penciptaku, buat dia sibuk dengan dirinya, genapi semua ucapan dia sama dirinya sendiri. Jadi kalau dia bilang kamu gak sukses, akhirnya omongan dia yang dia bilang, kamu gak sukses, kamu pasti gak sukses, kamu gak akan berhasil gitu ngomongnya misalnya. Ya kalau kamu afirmasinya, penciptaku, buatlah dia sibuk, genapi semua ucapan dia kepadaku secepatnya, berkali-kali. Jadi apa? Akhirnya dia punya masalah. Bisnisnya, pekerjaannya banyak masalah. Akhirnya gak ada satupun yang sukses. Nah, karena dia punya banyak masalah, dia gak ngurusin kamu. Nah, itu ngomong gitu, kayak orang-orang yang merendahkan kita, ngomong gitu. Penciptaku, biarkanlah dia sibuk. Kasih dia kesibukan dengan menggenapi semua ucapan dia kepadaku secepatnya. Jadi sibuk, waduh aku gak sukses nih, banyak masalah di kerjaanku, banyak masalah di rumahku. Oh, akhirnya dia gak ada waktu ngeliatin kamu, dia sibuk. Gitu caranya. Oh, twin flame. Iya benar, yin and yang. Twin flame. The answer to your question involve a spiritual-based romantic relationship. Kamu dealing dengan twin flame-mu. Okay? Mungkin itulah yang membuat kamu takut. Takut kalau bersama ya. Yang ya, berarti kamu feminine, dia masculine. Okay. Vice versa. Tidak resonate untuk semua Scorpio. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.